Nama saya Said Zaidansyah. Saya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selesai kuliah, saya langsung bekerja di Lembaga Konsultan Hukum Internasional selama 5 tahun. Selama saya kerja di sana, saya sempat kuliah dengan scholarship dari British Evening di University of London, International Banking and Finance Law. Saya bersyukur saya bisa dapat scholarship karena itu mengingatkan saya kepada bapak saya yang juga sekolah S2 dan S3 melalui beasiswa. Setelah itu, saya masuk ke Lembaga Keuangan Internasional, Asian Development Bank. Saya pertama-tama masuk sebagai young professional. Saya kemudian bekerja di Office of the General Counsel sampai bulan November tahun 2018. Setelah itu, saya pindah ke kantor perwakilan ADB di Jakarta. Bekerja selama 17 tahun di luar negeri, saya tuh melihat bahwa sebenarnya bangsa kita ini juga bisa berkompetisi di kancah global. Kita itu banyak sekali profesional Indonesia yang menjadi orang-orang yang sukses di luar negeri. Di Manila, tempat saya berkediaman selama 17 tahun, itu banyak sekali yang menjadi CEO, CFO, Chief of Human Resources, dan sebagainya yang berasal dari Indonesia. Selama saya bekerja di Manila, saya itu juga berkesempatan untuk jalan-jalan ke banyak negara di dunia. Dan baik itu di negara maju di barat maupun negara setengah maju di Asia ataupun negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Jadi yang terkesan bagi saya itu adalah ketika saya pergi ke negara-negara yang di mana saya jarang menemui sesama bangsa Indonesia. Misalnya ketika saya pergi ke Ulaanbaatar di Mongolia atau ketika saya pergi ke Port Vila di Vanuatu maupun Dushanbe di Tajikistan. Di sana saya menyadari bahwa dalam interaksi sehari-hari, walaupun itu untuk urusan kerjaan, saya itu juga menjadi orang pertama atau orang kedua yang mereka kenal yang berasal dari Indonesia. Perilaku saya itu akan memiliki dampak terhadap persepsi mereka untuk bangsa Indonesia. Jadi saya juga harus menjaga diri saya, menjaga kelakuan saya, menjaga profesionalisme saya, sehingga citra yang terbentuk terhadap saya itu tidaklah buruk, yang mana akhirnya citra itu diharapkan juga bisa menjadi citra yang baik bagi bangsa kita. Nah, dari pengalaman di luar negeri itu dan pengalaman berinteraksi, saya merasa mendapatkan banyak sekali wawasan-wawasan baru. Saya bersyukur bahwa ketika saya makan siang pada satu hari, saya bisa saja makan siang dengan seorang sahabat dari India bersama dengan sahabat lain dari Selandia Baru misalnya, atau pergi makan siang rame-rame dengan satu orang dari Amerika, satu orang dari Uzbekistan, satu orang dari Portugal, satu lagi dari India. Dan kita di sana berbicara pada hal-hal yang semua bisa mengerti. Bahkan yang menarik, itu ketika kita makan, ada satu yang tidak bisa makan babi, yaitu saya. Ada satu yang tidak bisa makan sapi, misalnya, yaitu teman saya atau daging, teman saya yang berasal dari India. Ada teman saya satu lagi tidak bisa makan ayam. Tetapi kita pesan makanan yang memang bisa kita nikmati, tapi kita saling bertoleransi. Di mana makanan yang kita share itu adalah makanan yang semua orang bisa nikmati. Tapi itulah sebenarnya makna kebersamaan. Saya juga merasakan ketika berinteraksi demikian, kita ini tidak membahas hal-hal yang menjadi sekat bagi kita. Kita membahas hal-hal yang sifatnya umum dan sifatnya menyatukan kita. Disinilah saya merasakan betul nilai-nilai kemanusiaan yang kental. Dan bagi saya, ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa yang saya peroleh dengan tinggal di luar negeri, dengan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dengan menjadi bagian daripada global community. Sekarang saya sudah kembali ke Indonesia dan saya bertekad untuk bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang saya terima selama saya ada di luar negeri, selama saya menjadi bagian daripada global community, menjadi part of the global citizen, kalau boleh saya katakan demikian. Sehingga kemudian anak-anak muda di Indonesia, sehingga kemudian teman-teman saya di Indonesia juga bersemangat untuk
menjadi bagian daripada global community, untuk siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, untuk siap berkolaborasi, mungkin lebih tepatnya, dengan negara-negara lain. Karena pada dasarnya kita tidak mesti selalu berkompetisi, tapi kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu saya rasa kita bisa lakukan.